Suatu ketika hiduplah seorang anak dalam keluarga yang bahagia dengan orang tua dan sanak saudaranya. Tetapi dia tidak pernah mensyukuri betapa baiknya kehidupan yang dia miliki. Dia terus bermain, mengganggu sanak keluarganya kalau mereka tidak mau bermain apa yang dia inginkan. Tapi ketika dia mau minta maaf, dia selalu berkata, tidak apa-apa, besok kan bisa. Ketika agak besar, sekolah sangat menyenangkan baginya. Dia belajar, mendapat teman, dan sangat bahagia. Tetapi tidak pernah mensyukurinya. Semua begitu saja dijalaninya sehingga dia menganggap semua sudah sewajarnya. Suatu hari dia berkelahi dengan teman baiknya. Walaupun dia tahu itu salah, tapi tidak pernah mengambil inisiatif untuk minta maaf dan berbaikan dengan teman baiknya. Alasan dia tidak apa-apa, besok kan bisa. Akhirnya teman baiknya tadi bukanlah temannya lagi, walaupun dia masih sering melihat temannya itu, tapi mereka tidak pernah saling tegur. Tapi itu bukan masalah karena dia masih punya banyak teman baik yang lain. Dia dan teman-temannya hampir melakukan segala sesuatu bersama-sama. Makan, bermain, mengerjakan PR, dan jalan-jalan. Ya, mereka semua teman-temannya yang paling baik. Waktu berlalu, dia sudah lulus. Dia begitu sibuk dengan pekerjaannya karena dia ingin dipromosikan ke posisi paling tinggi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tentu dia rindu dengan teman-temannya, tapi dia tidak pernah lagi menghubungi mereka lagi. Dia selalu berkata, aku capek, besok saja aku hubungi mereka. Ini tidak terlalu mengganggu dia karena dia punya teman sekerja yang selalu mau diajak keluar. Jadi, walaupun berlalu, dia lupa sama sekali untuk menelpon teman-temannya. Dia lalu bertemu dengan seorang wanita dan menjalani hubungan dengannya, lalu memutuskan untuk menikahi. Setelah dia menikahi dan punya anak, dia bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya. Dia tidak pernah lagi membeli bunga untuk istrinya ataupun mengingat hari ulang tahun dan juga hari pernikahan mereka. Tapi tidak masalah baginya karena istrinya selalu mengerti dia dan tidak pernah menyalahkannya. Tentu kadang-kadang dia merasa bersalah dan sangat ingin punya kesempatan untuk mengatakan pada istrinya, aku cinta kamu, tapi dia tidak pernah melakukannya. Alasan dia, tidak apa-apa, saya pasti besok akan mengatakannya. Dia tidak pernah sempat datang ke pesta ulang tahun anak-anaknya. Tapi dia tidak tahu ini akan berpengaruh pada anak-anaknya. Anak-anak mulai menjauhinya dan tidak pernah benar-benar menghabisi waktu mereka dengan ayahnya. Suatu hari kemalangan datang ketika istrinya tewas dalam kecelakaan. Dia ditabrak lari, istrinya meninggal sebelum ia sempat mengatakan, aku cinta kamu. Laki-laki itu remuk hatinya dan mencoba mencari menghibur diri melalui anak-anaknya setelah kematian istrinya. Tapi dia baru sadar anak-anaknya tidak pernah mau berkomunikasi dengan dia. Segera anak-anaknya yang sudah dewasa dan membangun keluarga masing-masing, tidak ada yang peduli dengan orang tua ini yang di masa lalunya tidak pernah meluangkan waktunya untuk mereka. Dia pindah ke rumah jompo yang terbaik yang menyediakan pelayanan sangat baik dengan uang yang ia simpan untuk perayaan pernikahan ke-50, 60, dan 70 tahun dia dan istrinya. Semua uang itu sebenarnya untuk dipakai pergi jalan-jalan ke luar negeri, tetapi kini dipakai untuk membayar biaya tinggal dia di rumah jompo. Sejak itu sampai ia meninggal hanya orang tua dan suster merawatnya. Dia kini merasa sangat kesepian, perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Saat dia mau meninggal, dia memanggil seorang suster dan berkata padanya, andai waktu bisa kubeli, ku rela menukar semua hartaku untuk mendapatkan meski hanya beberapa saat saja. Tapi sayangnya semua sudah terlambat dan dia meninggal dengan air mata di pipinya. Kita semua tahu bahwa waktu tidak pernah berhenti. Waktu kita memiliki terus melangkah maju seiring dengan detak jantung dan hembusan nafas kita. Sementara kita tidak pernah
kapan tahu dan batas waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bisa hidup di dunia ini. Karena itu jangan tunda lagi. Jika kita merasa ingin mendengar suatu teman-teman, jangan ragu-ragu untuk menelponnya segera. Jika kita ingin pernah bersalah pada seseorang, mari kita turunkan ego kita untuk memulai minta maaf dengan tulus kepada mereka. Jika kita merasa ingin mengungkapkan perasaan kita kepada seseorang, jangan tunggu sampai terlambat. Jika kita terus berpikir bahwa lain hari baru akan memberitahu dia, hari itu tidak pernah akan datang. Jika kita selalu berpikir bahwa masih ada waktu di hari esok, maka esok akan pergi begitu cepatnya hingga kita baru sadar bahwa waktu telah jauh meninggalkan kita. Ketahuilah, hari esok akan pasti ada, tetapi belum tentu untuk kita.